Kami dari kelompok Teks Argumentasi Pergaulan Bebas di Jatinangor. Nama saya Akrilani Ayundi Dasti, nomor absen 9. Saya Alivia Ismi Putri Jahilan absen 3. Saya Angel Chelsea Ariati, absen 6. Saya Anissa Miftahul Saputri, absen 8. Saya Cinta Aurel Hadi, absen 10. Saya Faira Saniataya, absen 14. Selamat menyaksikan. Pergaulan bebas di kawasan pendidikan seperti Jatinangor atau Nangor telah menjadi salah satu isu sosial yang paling hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai kawasan pusat perkuliahan berisikan berbagai perguruan tinggi ternama, Jatinangor menjadi muara bertemunya puluhan ribu mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang beragam. Fenomena ini menciptakan dinamika interaksi sosial yang unik, di mana kebebasan individu bertabrakan dengan batasan norma dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Faktor utama yang memicu meluasnya pergaulan bebas di Jatinangor adalah jarak dan ketidakberadaan pengawasan orang tua secara langsung. Mayoritas mahasiswa yang tinggal di rumah kos atau apartemen mengalami fase kemandirian baru yang kerap tidak diimbangi dengan kontrol diri yang matang. Kebebasan mengatur waktu dan menentukan gaya hidup secara mandiri tanpa campur tangan orang tua seringkali disalahartikan sebagai kesempatan untuk mencoba hal-hal baru tanpa batas, mulai dari gaya hidup konsumtif, pergaulan malam, hingga perilaku berisiko lainnya. Selain itu, tekanan pertemanan, peer pressure, dan dorongan untuk diakui dalam lingkungan sosial memegang peranan penting. Lingkungan pergaulan di kawasan mahasiswa cenderung membentuk subkultur tersendiri yang mengedepankan asas kebebasan dan inklusivitas. Bagi mahasiswa baru yang belum memiliki pegangan prinsip yang kuat, keinginan untuk diterima oleh kelompok tertentu kerap mendorong mereka untuk mengadopsi kebiasaan atau pola perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial demi menghindari stigma ketinggalan zaman atau tidak gaul. Dampak dari pergaulan bebas ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan secara personal, tetapi juga memengaruhi citra kawasan Jatinangor secara keseluruhan. Secara akademis, fokus belajar mahasiswa dapat terganggu yang berujung pada penurunan prestasi hingga kegagalan studi. Di sisi lain, pergeseran norma sosial ini kerap memicu gesekan kultural dengan warga lokal yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya Sunda dan keagamaan yang religius dan santun. Dengan demikian, menyalahkan sepenuhnya para mahasiswa bukanlah langkah penyelesaian yang bijak. Penanganan isu pergaulan bebas di Jatinangor membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Institusi pendidikan tinggi perlu menyediakan ruang bimbingan konseling yang memadai, serta edukasi karakter yang berkelanjutan. Di samping itu, pemilik tempat tinggal dan masyarakat sekitar diharapkan dapat menerapkan fungsi kontrol sosial yang ramah namun tegas melalui aturan lingkungan yang disepakati bersama. Pada akhirnya, kunci utama dalam menyikapi fenomena pergaulan bebas di Jatinangor kembali kepada kesadaran dan tanggung jawab masing-masing individu. Kebebasan yang didapat saat menempuh pendidikan di perantauan seharusnya dimaknai sebagai ruang untuk bertumbuh secara dewasa, mandiri, dan berprestasi, bukan sebagai jembatan menuju tindakan yang merugikan masa depan. Perpaduan antara benteng moral diri yang kuat, pengawasan lingkungan yang sehat, dan edukasi dari perguruan tinggi akan mampu menciptakan ekosistem belajar di Jatinangor yang positif dan kondusif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.